Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama, Islam itu sangat menganjurkan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang kita sebut dalam tata hukum kita yaitu arbitrase. Salah satu bentuk arbitrase itu adalah mubahalah. Jadi mubahalah itu disebut dengan soft solution yang ditawarkan oleh Islam ketika kedua belah pihak merasa dirinya benar. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur, kita harus menegaskan kembali dalam waktu dekat ini itu jemaah Masjid Darussalam, kemudian kelompok-kelompok lain yang merasa dirugikan itu ingin sekali untuk berjumpa dengan Yusuf Mansur dan bermubahalah di rumahnya. Ini tentu saja tidak bisa disebut pelanggaran HAM. Ini adalah bahagian dari aspirasi manusia, khususnya umat Islam. Jadi kepada orang-orang yang ingin membela Yusuf Mansur, bahkan ada seorang Gus yang sudah mewakafkan dirinya, ya Anda tunggu, kalau perlu Anda juga menjadi saksi bagaimana pelaksanaan mubahalah itu. Di kemungkinan berikutnya para jemaah, nanti akan ditentukan waktu yang tepat dalam waktu dekat ini. Kelompok jemaah itu kembali akan datang untuk mendatangi dan menemui Yusuf Mansur. Bagi Yusuf Mansur, tentu saja dia juga tidak mau disebut sebagai seorang pengecut. Seperti pada peristiwa lalu dia kabur ke Yaman, untuk kali ini mungkin dia akan terima. Gitu. Ya syukur alhamdulillah kalau diterima. Tapi besar kemungkinan seperti yang kita dengar, Yusuf Mansur akan mengajukan syarat. Apa syaratnya? Syarat itu adalah ketika mubahalah itu terjadi, tidak boleh ada shooting kamera. Jadi nggak boleh ada di konten. Bagi saya, kalau ini yang dilakukan nanti, ini sesuatu yang aneh gitu. Kenapa? Karena salah satu prinsip mubahalah itu harus disaksikan orang banyak. Sebanyak yang bisa menyaksikan, karena itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan akadnya, telah melaksanakan janjinya, bahkan telah melaksanakan sumpahnya. Itu sebuah bentuk puncak keberanian dari kedua belah pihak yang siap kalau mereka berbohong, dia siap dikasih laknat dan dicabut nyawanya dalam waktu dekat. Menurut para ulama, orang-orang yang bermubahalah itu tidak lama. Salah satu pihak itu harus ada yang mati gitu. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 100 hari, ya nggak tahulah ya. Tapi yang jelas, begitu ada mubahalah, kita tunggu aja. Di antara kedua itu, siapa yang berbohong. Kalau salah satu pihak yang berbohong, biasanya mereka itu yang dicabut nyawanya oleh malaikat secepat-cepatnya. Jadi, seperti Pak Kholik, yang sudah stroke, Pak Jaini, dan berapa kawan-kawannya dari Masjid Darussalam di Cilengsi itu sudah menyanggupi mereka, kalau mereka berbohong dia siap mati gitu. Nah, jadi tawaran Yusuf Mansur kemungkinan itu jangan ada kamera. Jadi kalau perlu mubahalah itu 2 pihak saja gitu. Nah, ini kalau kita lihat itu bukan mubahalah namanya. Karena nanti besar kemungkinan hal itu akan mudah dipelintir gitu. Sedangkan tidak ada mubahalah saja, Yusuf Mansur berani itu. Udah anak bayar tuh 23 miliar. Entah kepada siapa dia bayar. Dia berani tuh berbicara di channel dakunya, Darul Quran. Udah anak bayar. Itu orang-orang tuh para pendusta itu. Udah dibayar katanya. Kalau ditanya oleh Pak Jenny kepada siapa Anda bayar, dia sampai sekarang nggak bisa menyebutkan kepada siapa dibayar. Anda nggak mau fitnah, nggak mau, tapi jelasin dong. Ini kan peristiwa ini kalau tidak ada kejelasan bisa menimbulkan fitnah.
Dan saya kira nanti seorang Gus yang telah mewakaf ini harus hadir, jangan pulang dulu ke Jawa sana, hadir. Nanti Anda kan bisa mencatat di antara kedua belah pihak memang terjadi, dan nanti disaksikan siapa duluan yang mati gitu. Begitu Islam menawarkan solusi yang sangat tegas, walaupun ini sebetulnya solusi yang sangat damai gitu. Tidak ada dibawa ke hadapan hakim untuk diputus keputusan yang nggak ada. Ini solusi yang sangat damai gitu. Tapi harus disaksikan oleh orang banyak. Kalau di zaman Nabi itu, Nabi menantang orang-orang Nasrani dari Najran di saat itu kalau nggak salah. Ayo kalau kalian merasa benar, ayo kita bermubahalah. Nabi mengajak anak-anaknya, istri-istrinya, menantunya, cucunya, ayo. Mubahalah itu di lapangan gitu. Bukan di masjid, di lapangan, di luar masjid tentu maksudnya. Di lapangan disaksikan oleh orang banyak. Pada hari yang ditentukan ternyata orang-orang Nasrani dari Najran itu tidak berani memenuhi panggilan Nabi. Nah, kita ingin juga melihat ini Syekh Mansur ini di rumahnya sendiri dia berani nggak gitu. Dan ini yang akan diharapkan oleh jemaah Darussalam itu, semua harus berani. Karena mereka tergabung dalam kelompok yang berinvestasi dalam bisnis batu bara, yang jumlah investasinya itu melibatkan 250 orang yang nilainya ketika itu mencapai 55 miliar rupiah. Begitu uangnya diterima, hanya berapa 1 atau 2 bulan setelah itu Yusuf Mansur cuci tangan, tidak mau lagi tampil, dan menganggap dia tidak ikut-ikutan dalam kejadian itu, padahal semua orang menyaksikannya. Nah sekarang karena semua merasa yakin Yusuf Mansur harus terlibat, ke pengadilan juga sudah didaftar, tapi tentu saja lama ya. Dan sekarang mereka menantang, yaitu penyelesaian menurut hati nurani. Berjanji berdasarkan hati nurani, sanggup nggak gitu. Jadi kalau kita lihat Yusuf Mansur menawarkan mubahalah tanpa kamera, ya itu tidak mubahalah namanya. Mubahalah misalnya hanya 2 pihak saja gitu, itu tidak mubahalah. Mubahalah itu adalah kedua belah pihak berjanji, siap untuk dikutuk, siap dicabut nyawanya oleh Allah, dan itu disaksikan oleh orang banyak. Itu yang disebut dengan mubahalah. Dan inilah salah satu bentuk hukum Islam yang perlu dipahami oleh semua pihak. Wabil khusus ya para Gus yang merasa tadi itu dianggap ya menganggap orang mengada-ngada, ya silahkan dibuka dalam bab-bab fikih. Ini ada namanya bab yang disebut dengan mubahalah. Di dalam Al-Quran pun juga ada ayatnya gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan ini peristiwa ini makin terang benderang, semangat ukhuwah tetap terbuka, ya yang bersalah agar mengembalikannya. Inilah tawaran yang dibawa oleh Islam. Semoga kita semua ini berharap rahmat dan karunia Allah, tapi kita juga akan melaknat para pembohong, para pendusta, abul kadzab, supaya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.